Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran Comfort, Safety, and Information Technology. Untuk kali ini materinya adalah pembacaan wiring diagram untuk power window. Ya, materinya atau teori sudah saya share di pertemuan sebelumnya. Jadi kali ini kita akan belajar cara membaca wiring diagramnya. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah melihat bagaimana wiring diagramnya. Di sana ada 6 posisi. Ada yang bekerja secara konvensional atau manual dan ada juga yang bekerja secara otomatis. Baik, langsung saja kita akan masuk ke gambar yang pertama untuk gambar wiring diagram power window. Nah, ini untuk gambar yang pertama, wiring diagram power window. Bisa dilihat di situ sudah ada arah aliran arusnya ya. Nah, di sini ada keterangannya untuk masing-masing tiap komponen. Ada kunci kontak, sekring, kemudian ini sebagai saklar power window, yang sebelah kanan saklar bagian penumpang, yang sebelah kiri saklar bagian supir atau driver. Nah, di sini udah ada keterangannya untuk tutup manual. Ini adalah gambar untuk yang konvensional atau yang manual. Kalau penerapannya di mobil itu yang masih menggunakan saklar putar ya, bukan yang saklar angkat atau tarik. Ya, jadi masih diputar, kemudian kacanya nanti akan menutup. Nah, arah aliran arusnya dia melalui pertama dari baterai ke kunci kontak menuju sekring, kemudian tergantung nanti kita akan menutup bagian supir atau menutup kaca bagian penumpang. Kalau di sini contohnya untuk menutup bagian supir, sisi supir. Jadi arah aliran arusnya menuju saklar yang ke supir. Nah, ini di sini ada dua saklar. Yang saklar sebelah kiri itu ada tulisannya up. Yang ini yang up, yang ini yang down. Kalau up itu berarti apa? Naik. Kalau kaca posisi naik berarti dia menutup. Kalau down, kaca posisi turun berarti dia membuka. Begitu juga untuk yang penumpang, yang sebelah sini up, yang sebelah kiri up, yang sebelah kanan dia down. Nah, untuk menutup saklar power window yang up bagian sisi sopir, dia akan terhubung ke jalur yang motor. Nah, nanti arusnya dia akan menuju ke motor. Motornya di sini ada keterangan motor akan berputar ke kiri. Kalau motor berputar ke kiri, dia berarti menutup. Sebaliknya, kalau motor berputar ke kanan, dia akan membuka. Kaca jendelanya membuka. Nanti bisa kita lihat di wiring diagram yang buka secara manual. Nah, arusnya melalui motor berputar ke kiri, kemudian melalui sini ya. Nah, melalui saklar power window ini, karena dia terhubungnya ke sini ya, bukan ke yang bagian arusnya, dia terhubungnya ke ground, jadi arusnya akan berakhir di ground. Nah, sama juga untuk yang bagian penumpang, nanti dari sekring dia menuju saklar power window, kemudian saklar yang up dia terhubung. Nah, kemudian ke sini. Motornya akan berputar ke kiri kalau untuk menutup. Arusnya akan ke sini, menuju sini. Dan dia akan berakhir di masa, begitu ya. Jadi bedanya untuk yang menutup dan membuka nanti ada di up down dan motor putar kiri, putar kanan. Nah, sekarang coba untuk yang buka manual. Nah, bisa dilihat yang buka manual seperti yang saya katakan tadi, yang di saklar power window yang terhubung dia yang down. Saklarnya terhubung karena dialiri oleh arus, kemudian dia memutarkan motor
sehingga motor berputar ke kanan. Motor berputar ke kanan berarti dia membuka. Kemudian arusnya akan berakhir di massa. Begitu juga untuk yang sisi penumpang. Gampang ya untuk membedakan buka manual, tutup manual. Jadi bedanya ada di posisi saklar yang di sini, saklar power window, dan arah putaran dari motor. Kalau motor putar ke kanan berarti dia membuka kaca jendela. Kalau motor putar ke kiri dia akan menutup kaca jendela. Itu untuk yang konvensional atau manual yang masih menggunakan saklar putar. Selanjutnya kita akan menuju ke yang otomatis. Buka secara otomatis. Ini untuk wiringnya, ini sudah ada keterangannya. Nanti di slide selanjutnya tidak ada keterangannya ya. Ini untuk pengenalan aja. Ini ada motor power window-nya. Kemudian di sini ada limit switch. Ini untuk sensor putaran, untuk mendeteksi putaran. Ini ada relay turun, yang di atasnya relay naik. Kemudian ini transistor utama. Ini di sini ada transistor naik, transistor turun. Di tengahnya yang warna merah ada namanya rangkaian kontrol. Atau dia sebagai ECU, sebagai pengontrol. Kemudian di sini ada saklar power window, ada bagian up, down, ya. Up itu atas, down, up itu naik, down itu turun, naik dan turun. Kemudian kunci kontak, serta ada relay utama power window. Itu untuk bagian-bagiannya. Sekarang sebelum kita masuk ke yang buka tutup secara otomatis dan buka tutup sekali sentuh, perlu diketahui bahwa kalau yang untuk otomatis kita mengenal namanya saklar power window itu ditekan. Jadi kalau begini dia tidak ditekan ya, posisinya tidak ditekan, dia kan lurus. Sedangkan kalau dia ditekan atau diangkat setengah, ini posisinya seperti ini. Kalau dia ditekan seluruhnya, misalnya segini, bisa membayangkan lah ya kalian kalau saklar power window itu kan cetak-cetaknya itu. Kalau diangkat setengah, berarti dia tidak full untuk kalian ngangkatnya atau kalian nekennya. Tapi kalau diangkat full, dia kan akan tertarik gitu ya. Tertarik, sudutnya juga beda kan. Kalau misalnya ditekan atau diangkat setengah, sudutnya 45 derajat. Tapi kalau diangkat full, dia sudutnya 90 derajat. Jadi bayangkan lah ya pokoknya. Untuk saklar power window. Di materi yang saya share juga ada untuk yang penekanan atau penarikan saklar. Nah, sekarang untuk yang ketiga, ini ada gambar power window buka secara otomatis. Ya, bisa dibuka ya. Ketika bisa dilihat maksudnya, bisa dilihat di gambar. Ya, untuk penjelasannya adalah ketika kunci kontak on, ketika kunci kontaknya on, saklar power window ditekan setengah. Saklar power window-nya ditekan setengah. Nah, arus menuju saklar down, ya, kunci kontaknya on, saklar power window ditekan setengah, arus menuju saklar down secara manual, lalu menuju ke rangkaian kontrol. Nah, di sini rangkaian kontrol memerintahkan transistor utama dia on, kemudian transistor untuk relay yang down juga on. Jadi kalau tadi kan membuka, yang ini down dia on, yang ini juga on untuk yang down. Transistor utamanya juga menyala. Kemudian kontak akan tertarik. Nah, di sini kontaknya kan akan tertarik, membuat motor berputar ke kiri sehingga menyebabkan jendela turun. Tadi untuk saklarnya kan cuma ditekan setengah. Nah, kalau saklarnya dilepas, motor akan berhenti bergerak dan jendela
akan diam. Jadi kalau saklarnya dilepasnya itu di tengah-tengah, maka jendela akan membuka hanya separuh. Tapi kalau saklar dilepas waktu full ke bawah, dia akan membuka secara penuh atau akan membuka sepenuhnya. Jadi kalau untuk buka otomatis, dia masih menggunakan penekanan saklar power window-nya, penekanannya hanya setengah. Setengah-setengah bisa, maksudnya misal mau dibuka sedikit, berarti nekannya juga sedikit atau sebentar. Kalau mau nutup sedikit, juga menariknya sebentar gitu. Jadi nggak mesti setengah ya, maksudnya bisa 3/4-nya atau 2/4-nya atau 1/4-nya gitu, terserah si pengemudi dan penumpang gitu. Tapi saya ibaratkan itu setengah. Kemudian bedanya untuk yang tutup otomatis. Sama ya seperti tadi, ketika kunci kontak on, saklar power window ditarik setengah atau di posisi berapapun yang diinginkan pengemudi dan penumpang, harus menuju saklar up manual. Nah ini ya, harusnya dari sini menuju saklar up manual, menuju rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol menyalakan transistor utama untuk on dan transistor untuk relay up juga on, sehingga nanti ini arusnya bisa mengalir dan menarik kontak untuk membuat motor berputar ke kanan. Berputar ke kanan berarti jendelanya akan naik. Sama seperti tadi, apabila saklar dilepas, motor akan berhenti bergerak di posisi manapun, baik itu di posisi tengah atau sedikit ke atas atau sedikit ke bawah juga bisa. Seperti itu untuk yang tutup secara otomatis. Kemudian ada lagi yang menggunakan sekali sentuh. Nah, apa bedanya kalau menggunakan sekali sentuh? Untuk yang menggunakan sekali sentuh, dia di sini menggunakan sensor apa tadi? Sensor putaran ya. Sensor putaran. Bagaimana kalau buka sekali sentuh? Nah, kalau untuk buka sekali sentuh, dia saklar power window-nya ditekan sepenuhnya, ditekan atau ditarik sepenuhnya. Jadi kalau untuk membuka berarti dia ditarik ditekan sepenuhnya, penuh gitu ya, 90 derajat. Kalau nutup dia ditarik penuh. Nah, sekarang untuk buka sekali sentuh, kunci kontak on, saklar power window ditekan sepenuhnya, ditekannya cuma sekali saja, sinyal otomatis ya ke down dimasukkan ke rangkaian kontrol. Tadi untuk membuka, jadi yang aktif dia yang down, yang dialiri oleh arus yang down, kemudian menuju rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol akan menjaga transistor utama dan transistor posisi down tetap pada posisi on sekitar 10 detik. Nah, jadi bedanya lagi, kalau untuk yang buka sekali sentuh, transistor utama dan transistor yang aktif, entah itu yang up atau yang down, dia dibiarkan menyala sekitar 10 detik. Sehingga relay yang down ini ya, relay yang down akan aktif, maka motor power window akan berputar secara otomatis ke arah mana? Ke arah yang buka, ke arah kanan ya. Kalau buka dia berputar ke arah kanan. Nah, bedanya lagi di sini motor ini akan berhenti jika jendela sudah benar-benar terbuka. Ya, buka otomatis dapat berhenti dengan menarik saklar power window secara setengah-setengah. Nah, jadi ketika jendela sudah benar-benar full terbuka, motor yang ini baru mati. Jadi kalau belum terbuka sepenuhnya, tapi saklar masih ditekan, motor ini akan tetap menyala atau berjalan atau aktif ya.
Nah, kemudian buka otomatis juga dapat berhenti dengan menarik saklar power window secara setengah-setengah. Jadi kalau saklarnya cuma ditarik sedikit, maka fungsi untuk buka sekali sentuh dia juga akan mati. Karena itu adalah fungsi buka secara manual. Beda ya, untuk buka secara otomatis yang tadi, yang sebelumnya dengan yang buka sekali sentuh. Maaf, tadi maksudnya buka secara otomatis, bukan buka secara manual. Itu bedanya. Jadi kalau yang buka sekali sentuh, saklarnya itu harus ditekan sepenuhnya atau ditarik sepenuhnya. Kalau buka berarti ditekan ya, ditekan sepenuhnya. Jadi kalau ditekannya cuma setengah, berarti dia kerjanya menjadi seperti yang tadi, buka secara otomatis. Begitu. Nah, untuk yang tutup sekali sentuh juga sama. Ini relenya akan aktif menuju rangkaian kontrol. Rangkaian kontrolnya dia akan menyalakan transistor utama dan transistor yang up selama 10 detik dan menyalakan relay, kemudian memutarkan motor ke kiri ya untuk tutup, memutarkan motor ke kiri. Jadi nanti jendela dia akan menutup. Sama seperti tadi, kalau motor power window yang ini akan berhenti jika jendela sudah benar-benar tertutup ya. Nah, tutup otomatis juga dapat berhenti dengan menarik saklar power window secara setengah-setengah. Nah, pertanyaannya, apa fungsi sensor putaran yang ada di sini? Ya, nanti bisa kalian jawab di tugas yang saya berikan selanjutnya. Begitu. Kemudian, ya demikian untuk